Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Tajuk Misteri, tempat di mana kita bisa berbagi cerita-cerita menyeramkan, kisah nyata yang dikirim langsung oleh kalian, para penonton. Di sini kita nggak cuma dengerin cerita horor, tapi juga mencoba memahami sisi lain dari hal-hal yang nggak bisa dijelaskan oleh logika. Jadi, kalau kamu lagi sendirian, apalagi di tengah malam, pastikan lampu kamu cukup terang atau biarkan gelap saja, biarkan suasananya lebih kerasa. Karena malam ini, aku akan bacakan satu kisah nyata dari seorang mahasiswa yang mengaku sering diteror sampai saat ini, bahkan setelah ia pindah dari tempat itu. Penasaran? Duduk yang tenang, tarik selimut kamu, dan siapkan diri untuk dengerin kisah ini, yang mungkin akan teringat saat kamu tidur nanti. Halo Kak, tolong bacakan kisah ini. Aku masih belum bisa benar-benar tenang meski kejadian ini sudah lewat lebih dari 2 tahun. Sampai sekarang pun, aku masih sering mimpi buruk. Dan kadang perasaan itu datang lagi. Kayak ada yang mengikuti dari belakang. Ceritanya terjadi waktu aku kuliah di Jogja. Waktu itu aku lagi cari kos baru karena kos yang lama udah gak nyaman lagi. Yang akhirnya aku nemu satu tempat, cukup murah, bersih, dan suasananya tenang banget. Lokasinya agak masuk gang, tapi aman, karena dekat kampus juga. Aku pilih kamar yang paling ujung. Waktu itu ibu kos sempat bilang, kamar ini udah lama kosong, sekitar 1 atau 2 tahunan. Tapi aku pikir ya wajar aja kalau kosong lama. Mungkin sebelumnya gak laku karena paling pojok. Justru aku senang, karena kamar itu lebih tenang. Jauh dari keramaian anak-anak kos yang suka ngobrol sampai larut malam. Aku pindah hari Minggu sore, habis beberes, malamnya aku langsung tidur karena kecapean. Tapi sejak pertama kali tidur di kamar itu, aku merasa aneh. Kayak udara di dalam kamar itu berbeda. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Udara malam itu rasanya berat banget. Tapi karena badan terasa capek, aku tetap paksain untuk tidur. Aku nggak tahu kalau malam itu adalah awal dari semuanya. Malam pertamaku di kamar itu sebenarnya biasa aja. Tapi sekitar jam 2 pagi, aku pun kebangun. Bukan karena mimpi, tapi karena ada suara. Pelan tapi jelas, seperti suara kursi digeser pelan-pelan dari arah dapur belakang yang nempel langsung dengan tembok kamarku. Awalnya aku berpikir itu suara dari kos lain, tapi kan aku satu-satunya penghuni di lorong itu. Bahkan ibu kos itu bilang, 2 kamar di sebelahku itu kosong. Aku coba tidur lagi, tapi rasanya nggak enak. Perasaan kayak ada yang ngeliatin dari sudut kamar, tapi waktu aku nyalain lampu dan lihat sekeliling, gak ada apa-apa, kosong. Besok malamnya kejadian itu terulang lagi. Jam 2 lewat sedikit, suara gesekan kursi lalu suara ketukan 3 kali dan pelan, tapi jelas berasal dari balik tembok. Waktu aku cerita ke ibu kos, dia cuma bilang, mungkin suara dari dapur, kucing suka masuk situ. Tapi aku tahu, itu bukan suara kucing. Aku pun mulai takut, tapi karena masih minggu pertama dan belum ada tempat lain, aku coba bertahan di situ. Sampai malam keempat, malam itu aku benar-benar ketakutan. Aku lagi setengah tidur, posisi menghadap tembok, tiba-tiba ada suara nafas di belakangku. Dekat, berat, panjang. Aku gak bisa gerak, badan rasanya kaku, nafasku cepat, tapi aku gak berani balik badan. Sampai suara itu berbisik pelan, langsung di telinga kiriku. Jangan pindah. Aku langsung bangun, lompat dari kasur dan keluar kamar. Aku tidur di ruangan tamu ibu kos malam itu. Besok paginya aku bilang ke ibu kos kalau aku mau pindah. Tapi ekspresi ibu kos malah datar. Dia cuma bilang,
Ya sudah, memang kamar itu suka bikin gak betah. Seolah dia sudah tahu, seolah aku bukan orang pertama yang ngalamin ini. Setelah aku bilang ke ibu kos bahwa aku mau pindah, ekspresinya datar banget. Dia nggak terkejut, nggak tanya alasan, nggak berusaha nahan, dia cuma jawab pelan. Ya sudah, memang kamar itu suka bikin nggak betah. Kalimat itu terngiang terus di kepalaku. Berarti aku bukan orang pertama yang ngalamin ini. Beberapa hari kemudian aku sempat ngobrol sama warga sekitar. Warung kecil di ujung gang sambil basa-basi, aku nanya soal kosan itu. Dan si ibu warung cuma senyum kecil, lalu bilang, dulu ada yang tinggal di kamar paling pojok juga, tapi dia nggak lama, sering sakit, terus katanya suka ngomong sendiri di tengah malam. Aku nanya, dia masih tinggal di situ? Ibu itu cuma menjawab, udah pindah, katanya ada yang nemenin dia tidur setiap malam, tapi dia nggak tahu itu siapa. Sejak saat itu, aku yakin kamar itu memang bukan kamar kos biasa. Ada sesuatu yang menempatinya lebih dulu, dan dia gak suka ditemani. Itulah kisahku, sampai sekarang aku masih gak tahu apa sebenarnya yang menempati kamar itu. Tapi sejak malam terakhirku di sana, aku sering mimpi buruk, kadang mimpi tentang suara kursi yang digeser. Suara bisikan yang sama datang lagi di telinga kiriku. Dan yang paling membuatku takut adalah rasa bahwa aku gak pernah benar-benar sendiri. Bahkan setelah aku pindah dari kosan itu. Sejak saat itu, aku belajar satu hal. Kamar paling sunyi bukan selalu yang paling aman. Dan tempat yang paling tenang bisa saja sudah ditempati sesuatu yang gak ingin diganggu. Jadi, kalau suatu hari kalian masuk ke kamar kosong yang sudah lama nggak dihuni, dan kalian merasa hawa di dalamnya aneh, dingin, sunyi, terlalu sunyi, jangan diabaikan. Mungkin itu bukan ruangan kosong. Mungkin kalian cuma belum dikenalkan.